Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengingatkan apa yang diingatkan Bung Karno pada generasi muda Indonesia tahun 63. Waktu itu Bung Karno baru pulang dari Meksiko, dia membuat akronim Jali Merah. Jali Merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kemudian diplesetkan oleh Mr. Ali Sastramidjoyo yang ketua PNI karena seragamnya merah menjadi jas merah. Dan jas merah ini lebih populer dari Jali Merah. Waktu itu Soekarno mengutip prasasti di Museum Meksiko, Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru bagi kehidupan. Jadi kalau kita melihat perjalanan negara kita, sepertinya kita berjalan di tempat. Jadi menyimak pidato-pidato Prabowo, saya ingat sedang berada di tahun 63-64. Ya, waktu itu kalau pagi kita nyetel radio, itu RRI menyiarkan konsep Bung Karno yang hari ini sepertinya menjadi nalarnya Prabowo, yaitu RESOPIM, Revolusioner Sosialisme Indonesia dan Demokrasi Terpimpin. Ya. RESOPIM, RESOPIM, Revolusi Agustus 45, RESOPIM, RESOPIM, sosialisme cinta negara, kita butuh pimpinan yang jujur, rakyat pasti hidup adil makmur, RESOPIM, RESOPIM, hidup RESOPIM, rakyat butuh murah sandang pangan, minggir pimpinan yang curang, RESOPIM, RESOPIM, hidup RESOPIM. Jadi sekarang ini RESOPIM ya. Jadi gayanya revolusioner, orientasinya sosialisme cinta negara, demokrasinya demokrasi terpimpin. Semua partai ada tapi harus satu suara. Ya. Semua partai boleh ada, tapi satu suara. Semuanya dirangkul. Nah, maka langkah berikutnya nanti kalau sudah RESOPIM, apa yang akan terjadi? Itu nanti ada satu partai yang kemudian akan memanfaatkan ketika kekuasaan sudah di satu tangan ini untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Jadi dulu dari RESOPIM bergeser ke NASACOM. Jadi yang tidak setuju, yang kritis disebut kepala batu, ya kan itu ya. Ya, acungkan tinju kita satu padu bersatu bulat semangat kita, ayo terus maju NASACOM bersatu, singkirkan kepala batu, NASACOM satu cita, sosialisme pasti jaya. Jadi sosialisme, maka pidatonya itu ya pasal 33 terus. Karena secara anatomi historik, kita tahu ya dulu Tan Malaka ketika hadir di Komintern, Komunis Internasional tahun 1926 dengan samaran nama Maring, dia lapor kepada Vladimir Ilyich Lenin bahwa di Hindia Belanda ada 850.000 anggota Serikat Islam. 30% diantaranya kader komunis aktif.
bolehkah kami kaum komunis Hindia Belanda bekerja sama dengan kaum muslim untuk mengadakan revolusi? Maka Lenin menjawab dengan doktrin Zidanov tahun 1927 yang mengatakan kaum muslimin adalah kelompok borjuis lawan daripada komunis. Maka hendaknya di Hindia Belanda Partai Komunis mengajarkan ateisme. Tan Malaka sekalipun ketua Partai Komunis Hindia Belanda, dia orang Minang, jadi agamanya kuat, maka dia menolak itu dan menyatakan keluar dari Partai Komunis Hindia Belanda, diganti oleh Suripto, yaitu nama lain dari Musso. Ya. Tan Malaka kemudian mendirikan PARI, Partai Rakyat Indonesia. Partai Rakyat Indonesia ini dibubarkan oleh Belanda karena semboyannya adalah merdeka 100%. Tan Malaka kemudian mendirikan Parindra, Partai Rakyat Indonesia Raya. Ini juga sama karena semboyannya sama, dibubarkan. Maka Tan Malaka kemudian mendirikan Gerindra, Gerakan Rakyat Indonesia Raya. Ya. Nah, kader-kadernya itu ada Sumitro, ada Syahrir, ada Latif Indraningrat, Khairul Saleh, ada Malik, ya. Nah, maka kemudian tahun 48 setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka yang sebetulnya setelah apel di lapangan Ikada 19 September 44 itu diminta yang baca proklamasi. Tapi Tan Malaka menganggap kemerdekaan itu hadiah Jepang. Jadi tidak merdeka 100%, maka dia tidak mau. Ya. Maka Tan Malaka ini di tahun 48 karena pidato-pidatonya masih merdeka 100%, menolak proklamasi 45 itu, dia ditembak oleh seorang komandan Koramil di Penggung Kediri. Maka ketika Tan Malaka mati, kadernya terpecah, yang intelektual kayak Ustadz Moko, Sumitro, Syahrir, Profesor Soehardi itu mendirikan PSI, Partai Sosialis Indonesia. Latif Indraningrat, Adam Malik mendirikan Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Maka ketika Prabowo ingin mendirikan partai, ya kembali ke sejarahnya, ke Gerindra. Gitu ya. Jadi secara ideologis adalah Marxis, gitu ya. Nah, maka ya pasal dan pidatonya selalu sosialisme Indonesia. Nah, nanti sosialisme itu dagangan yang sangat laku di masyarakat miskin. Ya, itu. Dan populer tadi, maka resopim. Ya. Jadi dia akan mencitrakan diri sebagai pimpinan yang jujur, maka dia terbuka pidato tentang memotong tunjangan komisaris, motong itu, sehingga pidatonya itu ya seperti pidato Bung Karno tahun 63-an itu, ya, seperti pidato di kecamatan itu ya, itu kata Prabowo sendiri kan sangat populis itu, sosialisme. Tapi yang berbahaya adalah arahnya demokrasi terpimpin. Sama kalau dulu Bung Karno mengatakan yang ngeritik itu nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Ya, itu. Jadi dulu orang Kota Gede tetangganya Pak Profesor Kaisin ini ketika Bung Karno kemudian punya konsep politik manipol, usdek, ya. Itu secara kritis orang Kota Gede nulis, kan dulu diwajibkan di atas genteng itu ditulis usdek gitu ya. Tapi di Kota Gede ada tulis usdek, singkatannya Uripe Sangsara Jalaran Edane Karno gitu. Jadi ya sebagai protes. Jadi hidupnya sengsara karena gilanya Bung Karno gitu. Jadi ya itu saya melihat fenomena politik hari ini seperti kembali ke tahun-tahun itu gitu. Jadi semua mau dirangkul sebagai pendukung kekuasaan,
presiden memegang semua kekuasaan, orang boleh berbeda partai tapi harus sama pikirannya mengikuti kemauan presiden. Ya, mereka yang nanti kritis akan disebut sebagai kepala batu. Itu akan diancam tuh, acungkan tinju kita. Semua rakyat disuruh menuduh yang tidak jalan. Coba aja Anda kritik makan bergizi gratis. Acung tinjunya akan ditujukan ke situ semua, gitu ya, oleh semua partai politik. Ya. Nah, maka melihat itu, waktu itu Ahmad Yani sangat khawatir. Maka Jenderal Ahmad Yani menulis surat kepada Paduka Soekarno mengingatkan, kami setuju tapi jangan kan gitu. Ya. Maka akhirnya ini nanti dimanfaatkan oleh petualang politik, yaitu menggunakan apa yang disebut MKTBP, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Ya, jadi ini yang kita mesti waspadai, ya, metode 3 kombinasi bentuk perjuangan. Ya, jadi melihat perjalanan politik ini, saya optimis bahwa Indonesia akan berubah menjadi baik, ya. Seperti Abraha itu oleh Allah dibiarkan dengan gajahnya mendekati Makkah itu, ya, merapa semuanya seakan-akan tidak ada yang menghalangi. Nanti menurunkannya ababil itu kalau memang sudah benar-benar berbahaya bagi Ka'bah gitu loh. Jadi biar sempurna ini, ya, kekuatan kejahatannya ini biar. Ya. Jadi ini kita yang perlu hanya menyiapkan stamina kita menghadapi tantangan perjuangan. Ya, jadi berjuang itu pasti akan berhasil. Allah tidak pernah tidak menghargai perjuangan, ya. Itu. Tetapi kita ingat, ya, seperti Soekarno sendiri itu. Soekarno ini karena seorang peminat sejarah, ya. Jadi ibaratnya itu kalau Bung Karno sering menggambarkan membaca sejarah itu seperti menarik tali busur. Jadi semakin jauh ditarik ke belakang tali busurnya, maka anak panahnya semakin jauh meluncur ke depan. Jadi kalau orang paham sejarah, dia akan visioner. Tanggal 30 Desember 1929, Bung Karno pidato di depan Perhimpunan Pergerakan Politik Kebangsaan di dalam Joyodipuran, Keraton Yogyakarta, sekarang disebut Lipowinatan dalam Lipowi. Itu tanggal 30 Desember 1929. Bung Karno hanya pidato singkat, tapi pidatonya ini menggetarkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga langsung ditangkap dan dipenjara 2 tahun 4 bulan karena pidato singkatnya ini. Jadi Bung Karno hanya mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeledek menyambar-nyambar angkasa. Apabila Samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya telah diguncangkan oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka. Langsung dihentikan oleh Velpolis, ya, oleh Intel polisi, dikirim ke stasiun Tugu, bawa ke Bandung, dan beliau 2 tahun 4 bulan karena pidatonya ini. Ya, pidato optimis itu membahayakan bagi penguasa zalim. Gitu. Hanya pidato itu. Dan kemudian ketika di penjara, ditengok oleh tokoh-tokoh perjuangan kita yang duduk di Vokres, menjadi Dewan Rakyat. Yang senior ini memberi nasihat pada Bung Karno, Bung,
kamu mimpi di siang bolong. Kami ini memperjuangkan Indonesia berparlemen di bawah payung Belanda saja ditolak. Kamu menuntut Indonesia merdeka sekarang. Mimpi katanya. Apa kata Bung Karno? Ayam berkokok karena telah melihat fajar menyingsing. Fajar menyingsing bukan karena kokok ayam. Tuan-tuan ini hidup mendapat satu dari negara, sehingga Tuan bangun siang. Saya ini barat ayam kampung harus cari makan sendiri, maka aku telah melihat fajar kemerdekaan itu menyingsing di ufuk timur, maka aku berkokok Indonesia merdeka sekarang. Ya, maka Bung Karno diberi gelar putra sang fajar, kan gitu ya. Jadi, dan itulah yang kemudian di tahun 45 terbukti apa yang digambarkan ini. Perang dari Atlantik bergeser ke Pasifik. Jepang dijatuhi bom atom, menyerah ya. Nah, jadi kalimat-kalimat tentang keberhasilan perjuangan itu menjadi vitamin bagi para pejuang di tengah sesak nafasnya menghadapi beratnya perjuangan ini. Ya. Demikian juga ketika di masa mau jatuhnya Bung Karno, Ilyas Lebe, itu pembantunya Daud Bereh, lapor pada Daud Bereh, Abu, ini sepertinya Soeharto sudah mau jatuhkan Bung Karno. Daud Bereh mengatakan, tidak mungkin Soeharto itu kalau ketemu Soekarno senyum-senyum, masih cium tangan. Ilyas Lebe bilang, Abu ini orang Aceh, kalau mau bunuh orang marah-marah dulu. Soeharto itu orang Jawa, biasa membunuh sambil tersenyum. Dan ternyata betul itu ya peristiwanya, ketika NATO, Nasution, Soeharto bersatu, Bung Karno bisa dijatuhkan. Ya, maka biografinya Pak Harto disebut The Smiling Jenderal, jenderal yang selalu tersenyum. Gitu. Jadi membunuh pun sambil tersenyum. Itu ya. Jadi jangan dikira baik-baik saja, yang senyum-senyum di sekelilingnya itu juga sudah membawa peso gitu. Ya, jadi optimisme selagi kita masih berada di dalam garis keyakinan kita. Nah, maka sekarang termasuk jawaban saya, anak-anak muda sekarang ini kan beda. Kita dulu lahir, hidup di masa rata-rata ini ya, lahir setelah Orde Baru. Artinya awal-awal Orde Baru itu masa-masa optimis. Jadi kita ini sudah terlatih untuk optimis. Sekarang anak-anak kita mungkin lahir di tengah pesimisme melihat lapangan kerja susah, ekonomi kita anjlok dan lain sebagainya. Tidak percaya pada negara dan pemimpin negara. Oleh karena itu, kepada anak-anak generasi ini kita menawarkan kesejahteraan sonder negara. Kita nggak butuh negara untuk sejahtera, cukup masjid bisa mensejahterakan rakyat. Maka kita revolusi kemasjidan, mau sejahtera, ayo kita kelola masjid sebagai sumber kesejahteraan rakyat. Jangan berharap pada negara dan pemimpin negara. Gitu. Sehingga ya di masjid kita itu anak-anak muda senang sekali ngumpul generasi ini. Karena bagaimana memikirkan kesejahteraan sonder negara. Jadi kita itu ayo membangun kesejahteraan rakyat tanpa perlu negara. Ya, itu. Kalau kita berada pada negara, sistem negara kita itu membuat tidak optimis. Karena sistemnya sudah rusak. Ya. Konstitusi kita ini kan sudah dibajak oleh para korporasi. Kita sudah dikudeta. Ya, kita sudah dikudeta oleh para pemilik modal. Perangnya itu adalah masjid melawan pasar sekarang. Maka Nabi dulu mengingatkan, ahabul biladi indallah masajiduha wa abghadul biladi indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya,
Ya, tempat yang paling dibenci Allah itu pasar-pasarnya. Khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyuk. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, negara kita ini sudah jadi pasar sekarang ini. Pemilik modal yang akan menguasai gitu ya. Nah, maka harus dilawan oleh ideologi masjid tadi. Jadi bagaimana rakyat bisa membangun kesejahteraannya sendiri sonder pemerintah. Bangsat dengan pemerintah. Gitu ya. Jadi sekarang bagaimana rakyat itu mengupayakan kesejahteraannya sendiri secara mandiri. Nah, itu. Jadi ini alternatif ya di tengah kegalauan rakyat melihat sistem bernegara kita ini yang semakin rusak. Membuat galau kalau kita bicara negara. Ya. Jadi oleh karena itu kita mencoba menghadirkan terutama pada anak-anak muda, udahlah kita ini bisa mengurus kesejahteraan dan masa depan rakyat itu melalui institusi yang disediakan Allah. Itu seperti Rasulullah di Madinah ketika menghadapi kekuasaan Romawi dan Persia, gitu ya. Jadi yang dibangun bukan partai politik, tapi bagaimana menjadikan masjid sebagai sumber kesejahteraan, sumber pembebasan. Syaratnya cuma satu, para khotib penakut tidak boleh naik mimbar. Itu aja. Yang menjadikan Indonesia rusak itu para khotib yang penakut itu. Maka dulu Khalifah Malik bin Marwan ketika jadi khalifah, dia dengerin khutbah seorang ulama, duduk di depan, didoakan oleh khotib itu. Khotibnya disuruh turun oleh dia dan dia naik sebagai khotib, memberitahu bagaimana cara berkhutbah yang benar. Jadi khutbah Jumat yang benar ini, khotib menunjuk mukanya khalifah dengan mengatakan, Innallaha ya'murkum bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Sekarang kalimat itu diucapkan oleh para khotib, tapi tangannya begini. Tidak nunjuk kepada penguasa. Jadi khotib itu semua tudingannya harus kepada kekuasaan. Kamu diperintahkan Allah berlaku adil. Itu tugasnya khotib Jumat. Jadi kalau khotib Jumat tidak mengarahkan jarinya ke kekuasaan, bukan khotib. Suruh turun saja. Ya, makanya Bung Karno meletakkan patung di Ponegoro itu di bawah Monas, ya, sambil telunjuknya patung itu menunjuk ke Istana Negara, gitu loh. Ya, ini lihat ini kami yang berjuang para ulama ini untuk kemerdekaan, kamu yang duduk di Istana Negara ini jangan memble, kira-kira begitu. Ya, jadi itu insya Allah kebersamaan di masjid oleh para ustadz, anak-anak muda ini membersamai itu mereka akan bahagia sehingga ya selalu ramai. Maka kemudian kaderisasi kita harus struktural dan sistemik. Jadi kalau di Jogokarian ini di dalam pengurus kepengurusan masjid ada organisasi intranya. Yang paling junior namanya Hamas, Himpunan Anak-anak Masjid. Itu anak-anak prasekolah sampai SD kelas 6. Kemudian kalau sudah SMP, itu masuk di remaja masjid. Nanti kalau sudah kuliah, dia di Kurma, keluarga alumni remaja masjid gitu ya. Yang perempuan tergabung di Umida, Umi Muda. Jadi setiap jenjang umur itu ada komunitasnya, ada programnya, ada gerakannya, ya itu. Jadi kalau kami tadi sementara ini bagaimana membangun optimisme generasi Z tadi bahwa kita bisa menciptakan masa depan yang baik sonder pemerintah, sonder negara gitu. Terima kasih.